Suatu langkah yang tentunya patut kita apresiasi, tapi bagaimana sebenarnya para musisi dan para seniman ini bisa tetap bertahan dan bahkan produktif di tengah pandemi COVID-19? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung melalui Zoom dengan musisi Giring Ganesa. Selamat pagi, Mas Giring. Selamat pagi, teman-teman. Lalu ada juga Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Hilmar Farid, melalui Skype. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Hilmar dulu, Pak. Kemendikbud mengeluarkan program Bahagia di Rumah. Saya sudah buka YouTube-nya Budaya Saya. Ada lihat beberapa video di sana. Bisa Anda ceritakan seperti apa konsepnya sebenarnya, Pak? Kalau konsep sebetulnya kita mau menyediakan ruang ya seluas mungkin kepada teman-teman musisi, terus juga seni pertunjukan pada umumnya gitu yang sekarang terdampak ya karena COVID. Dan itu mulai waktu bulan Maret. Jadi karena kita udah mulai dengar tuh ya, ada banyak gig yang kemudian dibatalkan, ada acara-acara yang ditunda gitu, sehingga kemudian keluar gitu gagasan gitu untuk memindahnya online gitu. Sebetulnya bukan ide baru ya, perlu sudah banyak yang dilakukan gitu, tapi yang coba kita buat kemudian kanalnya ya, sehingga begitu banyak kegiatan-kegiatan yang tadinya direncanakan jadi, tapi batal bisa digeser, dipindah gitu ya ke online gitu. Dan lumayan sih sambutannya, artinya banyak teman yang kemudian bilang oke, kita ikut deh gitu di sana, karena prinsipnya bukan cuma sekedar mengganti kegiatan yang terhenti ya, tetapi juga memastikan bahwa apinya kesenian tetap nyala gitu ya di dalam situasi ini. Gitu. Bahkan melibatkan pasien 01 juga ya, Pak? Apa? Bahkan melibatkan pasien 01 juga saya lihat di YouTube. Iya. Jadi kalau yang sudah tampil, ini sekarang malah jadwalnya udah penuh ya sampai Mei gitu. Jadi dan cukup banyak dari teman-teman yang mungkin juga expose selama ini nggak begitu luas gitu ya. Jadi itu memang mau kasih kesempatan kepada teman-teman yang dalam keadaan normal pun mungkin jangkauannya terbatas gitu ya. Jadi kita juga mau taruh di kanal ini sehingga sekaligus memperluas. Jadi banyak teman-teman dari yang disebut world music gitu yang tampil gitu di dalam kesempatan ini. Kedepannya Anda mengatakan ingin amplifikasi yang lebih luas lagi, bakal seperti apa, Pak Hilmar? Kita sih rencana bikin festival ya online gitu ya. Jadi bukan hanya 1-2 pertunjukan, tetapi memang gabungan yang dirancang betul, terus ada musik, seni pertunjukan, visual, dan memang sebetulnya kan situasi ini memaksa kita untuk mulai mencari jalan baru ya. Jadi bentuk-bentuk ekspresi seperti apa yang pas diangkat di dalam teknologi digital, dan ada banyak kemungkinan yang menarik, misalnya Jakarta City Philharmonic. Itu orkestra gitu, mereka tinggal berjauhan tapi ditata sedemikian rupa, ada Mas Anto Hood, ada Aksan Suman gitu yang kemudian menjahit ini menjadi satu pertunjukan yang luar biasa ya. Memang singkat cuma beberapa menit gitu ya, tapi itu pun kerjaannya udah luar biasa keras. Dan sebetulnya yang menarik di dalam proses itu ada banyak teman-teman yang teknikal gitu yang bisa juga ikut terlibat gitu. Mereka ini mungkin lebih daripada musisi ya. Kalau musisi mungkin masih ada saluran bisa tampil di online seperti ini, tapi teman-teman teknis ini yang sangat-sangat terdampak, dan kita berusaha juga ya membuka ruang untuk teman-teman ini gitu. Tapi kalau festival berarti masing-masing pemain atau pekerja seninya dari rumah masing-masing gitu, Pak? Iya, begitu. Jadi tetap menjaga itu tadi ya, pembatasan sosial, dan bisa kok, bisa gitu ya. Jadi kita udah coba beberapa kali pemain-pemainnya berjauhan gitu, tapi tetap bisa alurnya tetap smooth gitu ya, enak ya dilihat. tergantung teknologi deh, kadang-kadang misalnya ada gangguan sedikit, tapi saya kira itu bagian deh ya, kan semua juga kita tahu bahwa ada keterbatasan seperti ini gitu. Tapi makin lama sih semakin itu ya seamless, jadi kelihatannya bagus, halus, secara visual juga menarik gitu. Akan memperluas kanal juga kah, Pak Hilmar? Sementara sih cuma kanal Budaya Saya ya, tetapi kita juga pada dasarnya menyediakan platform ya. Jadi sangat senang kalau misalnya kemudian ada banyak kanal-kanal lain yang muncul gitu ya, karena tontonan kegiatan seperti ini kan mestinya memang betul-betul konsepnya jaringan ya. Jadi sebanyak mungkin komunitas juga bisa ikut membangun, dan kita siap support itu secara teknis gitu ya. Jadi untuk memperluas jangkauan ini. Mas Giring yang merupakan salah satu pekerja seni, Anda baru merilis lagu justru di tengah pandemi seperti ini. Sebenarnya sebagai pekerja seni apa yang Anda alami, Mas Giring?
Mungkin sekarang kan bisa dibilang ya part-time-nya adalah ini kan, dulu kan part-time kerja seni kan. Sekarang kan saya lebih full-time-nya kan di benar-benar. Tapi yang jelas kalau saya lihat nih teman-teman ya, dampak terbesar untuk pekerja seni apalagi musisi dan anak band di Indonesia adalah sekitar 75% mungkin setiap bulannya penghasilan paling besar dari kita itu dari live performance kan. Dari manggung, dan contohnya dulu kalau saya terus sebulan bisa 10 sampai 12 kali manggung. Ya kan. Terus habis itu juga teman-teman saya yang lain juga hampir semuanya geber bisa sehari ada yang 3 kali, sehari ada yang 2 kali manggung kalau bisa. Kalau selama badan masih kuat mah hajar gitu kan. Tapi kan itu semua berubah ketika ada yang namanya social distancing. Satu kan. Jadi benar-benar penghasilan dari musisi bersama kru, bersama manajemennya, itu imbas paling besar adalah tidak ada penghasilan dari income lagi. Ya. Oleh karena itu, ini yang dampaknya sangat besar. Mungkin sebulan pertama kita masih adapting dengan masih melakukan begitu banyak kayak jamming di Instagram, begitu kolaborasi, cuman itu kan sebulan pertama kita lagi masih adaptasi. Kita harus bisa tahu abis ini model yang paling tepat buat musisi yang memang hidupnya itu dari live performance bagaimana. Ini baru lihat dari musisi yang ngotot. Belum kita ngomongin ada additional player, belum kita ngomongin session player yang mainnya di kafe atau mainnya di hotel atau mereka yang rekaman. Mungkin kalau rekaman masih bisa session player ya, di rumah bisa home recording gitu. Tapi ini yang harus kita pikirin dengan sematang mungkin. Jadi bulan pertama ini masih adaptasi. Tapi kalau misalnya konflik ini nggak ada ujungnya sampai tahun, berarti kita bisa hitung lah. Sekarang bulan apa nih? Mei. Iya Mei kan ya? April ya? Sekarang April. April masih. Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 8 bulan lagi yang masih nggak jelas juga. Dan misalnya nanti sudah selesai, saya yakin juga industri live performance yang sebagai penghasilan terbesar dari musisi kebanyakan di Indonesia adalah ketika orang-orang udah mulai benar-benar itu bahwa aduh gue malas ke tempat rame-rame lagi deh, gue takut nanti ada virus baru lagi gitu. Jadi bukan hanya secara struktur bisnis model yang berubah, tetapi social culture-nya juga, manusia juga pasti di masa depan akan berubah dengan yang namanya keramaian. Tapi Mas Giring melihat program dari Kemendikbud Bahagia di Rumah yang tadi sudah dipaparkan cukup panjang ya dari Pak Hilmar, cukup menjawabkah kebutuhan dari para pekerja seni di tengah tantangan yang ada saat pandemi COVID-19 ini? Mungkin sekarang yang harus dicari tahu ya Pak Hilmar adalah bisnis modelnya sih Pak. Bagaimana secara bisnis model para musisi, para musisi ini bisa mendapatkan sesuatu setiap bulan gitu. Apakah dari subscription, apakah dari beli tiket setiap kali menonton, private show misalnya, atau apakah dari advertising. Itu sih yang harus kita jawab bareng-bareng, dan menurut saya sih kalau pemerintah bisa merangkul semua manajemen dan juga label di Indonesia untuk bareng model apa yang bisa kita lakukan agar selama berapa bulan ke depan ini para seniman bisa bikin social safety net-nya mereka sendiri. Jadi, karena kan ada seniman, ada krunya, ada manajemen, dan semuanya. Ya. Jadi yang perlu dipikirkan industri seni bukan hanya di saat pandemi COVID-19 ini tetap bertahan, tapi setelahnya nanti bagaimana, kita akan tetap membahasnya usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tetap bersama kami.